Salam olahraga, apa kabar teman-teman semua? Semoga dalam keadaan sehat. Di laga malam hari ini saya akan membahas sekitar ada 6 laga liga-liga top Eropa, terfokus ke La Liga Spanyol. Kembali di laga ini mempertemukan tuan rumah Espanyol menghadapi Mallorca ya. Terlihat di laga ini Espanyol dengan formasi 4-2-3-1, sedangkan Mallorca dengan formasi yang sama. Ini baru prediksi ya, kemungkinan nanti akan bisa ada perubahan ya. Espanyol tuan rumah ada satu pemain mereka mengalami cedera, sedangkan Mallorca ada dua pemain. Tim yang diunggulkan itu tuan rumah Espanyol. Dari 3 laga Espanyol mampu meraih 7 poin, sedangkan Mallorca dari 3 laga hanya 1 poin saja. Mau tidak mau di laga ini Mallorca akan mencoba untuk bisa meraih kemenangan di kandang Espanyol. Nampaknya akan cukup berat karena memang dari 5 laga terakhir Espanyol ini cukup baik ya. Oke, kalian bisa melihat Espanyol dari 5 laga terakhir dan format tandang Mallorca seperti ini ya, tetapi itu tidak menjadi tolak ukur. Tapi saya mengira nampaknya Mallorca ini akan mampu menahan tuan rumah Espanyol. Laga sangat berpotensi bisa berakhir di skor imbang. Berikutnya saya pergi ke Liga 2 Prancis. Di laga ini mempertemukan tuan rumah Guingamp menghadapi Montpellier. Terlihat dari line up formasi prediksi ya, ada di mana tuan rumah Guingamp dengan formasi 4-4-2, sedangkan Montpellier di laga ini dengan formasi 3-4-3. Tuan rumah terlihat ada sekitar 5 pemain mereka mengalami cedera, sedangkan untuk tim tamu Montpellier di laga ini hanya 4 pemain saja. Nampaknya ini masih awal musim. Dari 5 laga pertama untuk Guingamp mereka berada di peringkat 16, 4 laga 4 poin, sedangkan Montpellier 4 laga 5 poin. Dua tim ini hanya selisih 1 poin saja. Dari head-to-head terakhir, kemenangan tuan rumah Montpellier dikadang dengan skor 2-0 ya. Itu pun bertemu pada tahun 2019. Jadi untuk laga ini kembali bisa berakhir skor imbang atau kemenangan tim tamu Montpellier. Oke baik, di laga ini saya pergi ke Serie A Italia mempertemukan tuan rumah Como menghadapi Genoa. Terlihat di laga ini di mana Como dengan formasi 4-2-3-1, sedangkan Genoa dengan formasi yang sama. Tuan rumah Como ada 2 pemain mereka akan absen, sedangkan untuk tim tamu Genoa hanya 1 pemain saja. Dari klasemen sementara di mana tuan rumah Como itu berada peringkat 10 dan meraih 3 poin dari 2 laga, sedangkan Genoa 1 poin dari 2 laga. Oke, untuk laga ini kemungkinan bisa berakhir di skor imbang ataupun laga nampaknya tidak akan terjadi 3 gol ya, maksimal 2 gol saja untuk laga Como menghadapi Genoa. Kemudian di laga lainnya saya membahas pertandingan Verona menghadapi Cremonense. Terlihat di laga ini Verona dengan 3 back mereka dan 5 gelandang serang ya, ataupun gelandang tengah ya, dan save kiri save kanan, sedangkan dua pemain berikutnya seperti ini ya. Sedangkan Cremonense dengan formasi 3-5-2 ya, ini sejajar di depan. Tuan rumah Verona 3 pemain akan absen, sedangkan begitu juga dengan Cremonense. Oke, terlihat Odero akan menjadi starter di laga ini, dimana kemarin klub Bangja ya Sassuolo meraih kemenangan saat menghadapi Lazio. Jadi untuk laganya Cremonense peringkat 4, 6 poin dari 2 laga, Verona 1 poin dari 2 laga. Laga berat untuk Cremonense, kemungkinan besar Verona bisa meraih kemenangan di laga ini ya. Kalau Verona meraih kemenangan ataupun bisa imbang. Kemudian di laga lainnya saya membahas pertandingan tuan rumah Riete menghadapi Umeå FC dari Liga Swedia Superettans ya. Di laga terakhir Riete itu meraih kemenangan sama menghadapi tuan rumah Sekitens dengan skor 2-1 ya, sedangkan Umeå melanda kekalahan sama menghadapi Odifla dengan skor 2-0. Dari klasemen sementara di mana Riete ini berada di peringkat 2 dengan meraih 42 poin, hanya selisih 3 poin dengan Kalmar yang ada di puncak klasemen. Sedangkan untuk Umeå di laga ini juru kunci. Jadi kesimpulan di laga ini untuk kemungkinan bisa terjadi 3 gol bahkan bisa lebih di laga Riete menghadapi Umeå. Kemudian memasuki laga yang terakhir, saya membahas pertandingan Real Zaragoza menghadapi Albacete ya. Terlihat di laga ini Zaragoza dengan formasi 4-4-2, Albacete dengan formasi yang sama ya. Zaragoza ada 4 pemain mereka mengalami cedera, sedangkan Albacete ada 5 pemain. Dari klasemen sementara, laga pertama Zaragoza 2 poin dari 4 laga, sedangkan Albacete 1 poin dari 4 laga. Oke, untuk laga ini ya sangat berpotensi nampaknya akan kurang dari 3 gol, maksimal bisa jadi hanya 2 gol saja untuk laga ini, laga 1-1 ataupun bisa 1-0.